Chandra memang dari sejak lama ngomongin perkorupsian gitu. Saya memang senang melihat angka, senang meneliti gitu. Jadi kalau sekarang dikatakan korupsi di Indonesia semakin banyak, ya memang harus. Kalau nggak makin banyak malah ada yang salah di negara ini. Jadi bayangkan gini, di akhir Orde Baru, APBN plus seluruh APBD, itu kalau di total barangkali sekitar 360 triliun. Sekarang 1.800 triliun. Artinya kan kue yang siap dikorupsi jauh lebih besar. Jadi kalau korupsinya lebih banyak wajar. Kalau korupsinya lebih sedikit pasti statistiknya ada yang salah. Kemudian pemerintah Indonesia. Dulu yang bisa korupsi ya di zaman Orde Baru kan presiden, menteri-menterinya dan sekitarnya gitu. Setelah Orde Reformasi paling tidak ditambah 560 orang yang ada di dalam gedung DPR. Nah artinya gini, yang siap sedia mengkorupsi jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi kalau kejadian korupsinya lebih banyak lagi, ya memang harus begitu. Kemudian kalau kita lihat di akhir Orde Baru itu kabupaten kota jumlahnya sekitar 320. Sekarang 540. Artinya ada bupati, wali kota, belum gubernurnya yang jumlahnya hampir 2 kali lipat. Terus ditambah belasan ribu anggota DPRD-nya. Nah mereka juga jumlah yang siap mengkorupsi. Artinya apa? Ya korupsi memang harus tambah banyak. Kalau dilihat dari risk management, mestinya angka ini sudah diketahui sejak awal. Jadi bahwa yang siap sedia mengkorupsi jumlahnya jauh lebih banyak, kue yang siap dikorupsi juga lebih besar gitu. Nah, artinya apa? Mitigasinya mesti disiapkan. Mitigasinya ini yang kita, jadi gini, tahun 2000 waktu dibuat studi untuk membuat KPK, dari studinya yang dibuat oleh Bertrand Despaville, komisionernya Hong Kong ICSC, itu dalam waktu 8 tahun KPK itu harus sudah menjadi 10.000. Artinya kalau perkara korupsinya menjadi banyak, yang harus menangani jauh lebih banyak. KPK sekarang sudah 10 tahun, jumlahnya cuma 1.000. Artinya apa? Memang negara kita ini enggak pengen berantas korupsi dari sejak Orde Reformasi ini. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Chandra bahwa Pak Harto orang yang pertama. Saya sudah pelajari mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati sama SBY. The best presiden untuk memberantas korupsi Pak Harto. Ada bukti-bukti konkret. Jadi misalnya gini, dulu bagaimana menghantam pungli. Opstip digelar, jadi ratusan perwira Opstip bergerak. Tapi hanya bagus di tahun pertama kedua. Tahun ketiga ikut korupsi. Tahun 86 ada kasus seperti Gayus. Actionnya Pak Harto apa? Diturunkan 1.600 orang auditor untuk memeriksa ulang semua restitusi pajak. Operasi yang enggak dimasukkan di koran, karena ini memang operasi tertutup. Di zaman sekarang ada Gayus, action yang dilakukan presiden apa? Basa-basi nurunkan polisi untuk nyidik, di mana polisinya sendiri nggak ngerti perpajakan. Artinya ya ada kasus actionnya basa-basi aja. Pungli di mana-mana diekspor impor, terus presiden ngapain? Zaman dulu, bea cukai dirumahkan, 10.000 orang bea cukai di rumah, gaji dibayar tapi nggak boleh ke kantor. Kalau sekarang ekspor impor ada korupsi, ya biasa-biasa aja. Nah terus apakah ke depan kita akan bisa lebih bagus terhadap korupsinya? Kok saya agak pesimis ya. Pesimis dalam arti gini,
Tadi kan dikatakan kita nggak boleh nyogok, nggak boleh nyuap. Kita tanya saja dulu ke seluruh jaksa, seluruh polisi, seluruh auditor BPKP, seluruh auditor BPK, seluruh auditor Inspektorat Jenderal. Kita tanya, yang Anda maksud sebagai korupsi itu apa? Di benaknya itu cuma terpikir bahwa korupsi itu yang merugikan keuangan negara, melawan hukum. Kalau suap, nggak ada hubungan sama merugikan keuangan negara. Makanya dari mereka-mereka itu sibuk memberantas korupsi, tapi juga sibuk terima sogokan. Karena itu kalau kita lihat statistik, menurut penelitiannya Puslitbang Kejaksaan Agung, tahun 2009-2010, dari seluruh perkara yang dituntut di pengadilan, perkara korupsi, 85% itu berdasarkan karena merugikan keuangan negara. Hanya 8% yang berdasarkan suap menyuap. 4% berdasarkan pemerasan. Statistik ini beda dengan kasus-kasusnya KPK. Kasus-kasus KPK itu mayoritas suap menyuap. Nah, tinggal kita cocokkan aja di lapangan. Kan di ruang sini ada dari kalangan bisnis, ada penegak hukum, ada non-profit, dan lain-lain. Kita lihat di lapangan di dunia nyata. Korupsi yang paling banyak bentuknya apa? Bentuknya suap menyuap atau yang bentuknya merugikan keuangan negara? Saya observasi yang paling banyak suap menyuap. Tapi penegak hukum kita yang jumlahnya mungkin 30 ribuan, itu yang diberantas apa? Merugikan keuangan negara. Jadi yang disikat itu bendaharawan, pemimpin proyek, yang bikin komitmen, yang tanda tangan pemerintah. Jadi yang dihantam itu birokrat. Ibaratnya kalau di sebuah kecamatan ada sakit, di mapping di lapangan, penyakitnya apa? Oh, penyakitnya demam berdarah. Oh, kasih aja oralit. Penyakitnya apa? Kudisan, kasih oralit. Penyakitnya apa? Batuk pilek, kasih oralit. Penegak hukum Indonesia bisanya seperti itu. Jadi udah tahu di lapangan yang banyak suap menyuap, pemerasan. Tapi bisanya cuman pokoknya merugikan keuangan negara sikat. Artinya nanti korupsi nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau di dunia bisnis semangatnya kita nggak nyogok, kita nggak nyuap. Beda dengan semangat di penegak hukum. Jadi mereka cuma berpikirnya yang merugikan keuangan negara. Karena itu saya agak pesimis. Sebelum mindsetnya ini diubah, bahwa kita sepakati dulu yang kita hapuskan itu yang mana dulu. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sejak lama, sejak tahun KUHP 46 ya. Terus Undang-Undang PRP tahun 60, terus Undang-Undang 71, 99, 2001, yang paling banyak dirumuskan sebagai korupsi itu suap menyuap. Undang-undang kita. Tapi penegak hukum kita salah baca. Nah, kalau penegak hukum mau merubah pikirannya yang diprioritaskan suap menyuap, kita bisa berharap korupsi hilang. Cuma ya itu harap dimaklumi, kalau suap menyuap dan pemerasan dihilangkan, dapurnya penegak hukum nggak ngebul nanti. Jadi agak susah untuk bergerak ke sana. Kecuali seperti dikatakan Pak Chandra tadi, presidennya tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ada satu riset yang saya lakukan, bagian riset, saya lakukan tahun 97 zaman Pak Harto. Terus juga sekarang saya observasi, waktu itu karena mau nyari apa sih yang ada di pemikirannya Pak Harto, sulit. Terus habis itu bikin seminar di Istana Wapres, topiknya mengenai korupsi. Enggak apa-apa tuh, jalan lancar aja. Terus saya tanya ke, ada 2 orang dari Wanhan Kamnas. Tadi saya sudah cerita ke bapak-bapak dari Wantanas ini. 2 pertanyaan yang
saya tanyakan, Pak sama Bu, kalau Pak Harto itu melihat korupsi itu gimana? Beliau ngomong, Dek, dulu saya masih lebih muda soalnya. Dek, nggak usah ngomong korupsi, nggak usah ngurusi korupsi. Karena begini, Pak Harto itu sudah sepakat bahwa korupsi itu ada. Korupsi itu di mana-mana, di semua level, di semua bidang. Terus korupsi itu jumlahnya besar. Tapi ada dua pertanyaan yang sampai tahun 97 waktu ketemu itu, yang sampai sekarang Pak Harto nggak punya jawabannya. Pertama, bagaimana cara memberantasnya? Kedua, siapa yang harus ditugaskan? Saya diberi penjelasan gitu, dalam hati ketawa. Terus di kantor dengan teman-teman diskusi ya ngetawain dua pertanyaan itu. Tapi setelah saya pelajari detail, pertanyaan itu memang valid. Jadi Pak Harto menugaskan Jaksa Agung tahun 67 enggak berhasil. Menugaskan Ketua DPA Pak Wilopo tahun 70 enggak berhasil. Menugaskan tentara Laksamana di Opsip enggak berhasil. Terus nugaskan SGS untuk ganti bea cukai enggak berhasil. Nugaskan BPKP tahun 87 sampai 94-an enggak berhasil. Barangkali terus setelah itu bosen enggak ngapa-ngapain. Jatuhlah. Hari ini saya juga melihat dua pertanyaan ini valid. Cara memberantas korupsinya gimana? Enggak ada yang tahu. Siapa yang harus ditugaskan? Nah ini mungkin sudah jelas ditugaskan KPK. Tapi apakah yang dilakukan KPK ini akan bisa memberantas korupsi di Indonesia? Enggak, cuman bisa masuk koran. Kenapa? Karena jumlah kue yang dikorupsi jauh lebih besar, yang mengkorupsi jauh lebih besar, tapi KPK jumlahnya cuma 1.000. Jadi biar dia kerja siang malam nggak pakai tidur, nggak akan bisa. Tapi berita di koran banyak. Jadi seperti dikatakan Mbak Dini tadi di depan, jadi tiap hari kita baca berita di koran tentang korupsi. Tapi apakah korupsi di Indonesia akan hilang? Enggak. Karena korupsinya akan lahir lebih banyak dibanding yang diberantas. Tapi mudah-mudahan ini enggak menjadikan pesimis, tapi bagi saya angka-angka itu mestinya menunjukkan kemana resources Indonesia dialokasikan dan arahnya kemana. Gitu. Sepanjang decision making di negara ini tidak berdasarkan angka-angka statistik yang ada, maka kita nggak bisa memberantas korupsi. Baik, terima kasih. Ya.